Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan coba berekreasi ke wilayah pegunungan, tepatnya di daerah Malino ya. Sambil kita jualan baju-baju bekas impor ya, yang berasal dari Fujiyama, Jepang. Dan seperti ini teman-teman, ada beberapa pakaian-pakaian yang masih layak. Kita akan coba pergi jalan-jalan bertamasya sambil kita membawa dagangan ya. Dagangan ini kita perkhususkan atau kita peruntukkan bagi warga pegunungan di wilayah Malino. Dan saat ini kita sudah persiapan untuk berangkat dengan menggunakan kendaraan yang sederhana ini, yaitu Escudo tahun 1990. Pakaian-pakaiannya kita sudah packing ya ke dalam kantong-kantong plastik untuk kita bawa ke daerah Malino, sebuah pusat rekreasi warga Makassar. Sambil berdagang, sambil melakukan rekreasi atau hiburan di alam terbuka ya. Buat Anda yang pengen menyaksikan seperti apa Malino, ikuti perjalanan kita sebentar ya. Ya, teman-teman, sambil kita persiapan, dan muka ini masih kusut ya, karena tadi mempersiapkan satu-satunya, dan saya tidak lupa pula mempersiapkan peralatan-peralatan kita untuk merekam jejak perjalanan kita dari rumah sampai ke Malino. Jadi saya siapkan berbagai macam alat seperti ini, adalah stick ya, stick untuk mengambil gambar kamera, dan saya juga lengkapi dengan tripod ini supaya memudahkan kita ya melakukan peliputan. Ya, sebelum kita jalan teman-teman, kita persiapkan dulu ya bekal-bekal ya, karena ini perjalanan lumayan agak jauh ya. Kita bikin saja cemilan atau makanan-makanan seadanya. Kita goreng ayam seperti ini biar nanti tidak berhenti-berhenti di jalan untuk makan, karena menyita waktu ya, mengejar waktu timernya supaya kita cepat sampai di tujuan ya. Kalau dari sini sih ke sana itu memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam ya perjalanan. Jadi kita harus persiapkan ini. Ini juga minumannya sederhana saja teman-teman, tapi yang penting ya kita kemas seperti ini supaya nanti sambil jalan sambil kita bisa minum ya. Disiapkan aja dalam botol-botol tertentu untuk kita bisa sesaat kapan-kapan kita bisa minum ya. Nah, jadi kami mempersiapkan berdua di sini, siap-siap untuk jalan ke sana ya. Kita lengkapi dulu, karena ini kan tujuannya adalah berdagang, jangan sampai nanti pemasukannya sedikit dibanding pengeluarannya, karena harus makan lagi di jalan. Jadi harus dipersiapkan memang dari rumah tentang segala sesuatunya, baik makanan, tempat tidur, dan segala macamnya. Jadi kita nanti akan berjalan berdua ini. Jadi teman-teman, kita juga itu ada peliharaan yang dicintai ya, kayak kucing gini nih. Ini sedih juga dia mau ditinggalin. Jadi ini anak-anak sama kucingnya saya sayang sekali ya. Ini namanya Loli. Ya. Loli biasanya kalau kita udah bangun tidur terus di pagi hari ya kan tidur di luar supaya tidak buang air besar di dalam rumah ya. Jadi harus tidurnya di luar. Dia itu juga berlomba masuk di rumah. Dan kita ada beberapa kucing seperti ini. Ini nanti kita sudah atur ya, siapa nanti yang akan menjaganya, kemudian mengasih makannya, karena nanti ini mereka sayang semua ini binatang peliharaannya. Ada dua, ada lagi satu yang warna hitam ya. Ini semua di rumah ini juga kayak sudah semacam peliharaan sendiri lah, kayak
anggota rumah tangga. Jadi kalau tinggalkan juga, nah ini ada. Sebenarnya kita ada 4 ya, ada anak kucing 4. Lagi satu yang hitam ini, semua ini mereka anak-anak ini yang pelihara semuanya. Mereka semua juga harus diurus dulu sebelum kita tinggalkan, ya kan? Insan. Nah ini dia. Insan. Sebelum kita tinggalkan kita harus urus dulu makannya, terus mengatur gimana nanti itu seperti ini teman-teman ya. Dimasak. Dan sebelum pergi itu kita udah masakkan ini, masakannya jadi ini sisa-sisa dari apa namanya, dari kaki ayam, kulit ayam, sengaja dimasakin dulu sebelum kita jalan ya. Seperti itu. Woi, tahan Jadi kepada ini kucing. lucu ini semua ini teman-teman. Kucing. Jadi begitulah sama makhluk Tuhan kita selalu harus menyayanginya, termasuk kucing. Apalagi binatang lucu-lucu ini ya, dan lucu, jadi kita juga harus pelihara sesuai dengan seperti manusia juga ya, seperti manusia ya gitu teman-teman. Baik teman-teman, saya sudah siap semua ini, sudah lengkap semua alatnya ya. Tinggal satu yang rempong. Ini semua jadi udah lengkap nih, alat-alat liputan, terus laptop untuk ngedit gambar ya. Kita siap berangkat untuk menuju ke tempat tujuan, yakni let's kota Malinau, untuk Malina sama Lembana. kita berjualan sambil rekreasi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Baik teman-teman, kita berpotolan dulu ke Malinau. Kita akan jualan sambil rekreasi. Dadah, assalamualaikum. Sekarang kita on the way, masih di jalan nih. Begitu teman-teman, di jalan itu sambil makan gitu. Kalau nggak sempat makan tadi, cuaca sangat panas sekali. Memang ini sudah jalan jam 2 ya siang, kita berangkat. Sengaja berangkat jam segini supaya nanti sampai di sana bisa jualan. Paling lambat jam 3 ya, jam 3 jam 4, karena perjalanan dari Makassar itu menuju Malinau itu sekitar kurang lebih 2 jam ya, dan melewati jalan yang agak sempit tapi padat karena banyaknya orang-orang yang akan melakukan weekend yang bermalam minggu di Malinau untuk menikmati suasana santai liburnya ya. Iya, seperti ini di belakang. Ini sama dagang kami belakang ini, ikut si bocah di belakang.
mulai masuk di pendakian pertama kalau kita masuk ke jalan poros menuju Malino teman-teman. Dan dari sini di puncak ini biasanya pemandangan sangat bagus sekali ke bawah seperti ini. Ke bawah banyak sekali truk sini ya. Material-material pasir gunung, karena memang daerah-daerah sini selain gunung juga dialiri oleh sungai-sungai yang memproduksi tambang galian C ya, seperti pasir, batu gunung, berbagai macam material yang digunakan untuk membangun rumah ya. Ini banyak sekali pendaki-pendaki ini yang siap ke Malino semua teman-teman. Anak-anak muda semua yang mau melakukan weekend ya di Malino atau ingin mendaki gunung, karena di sana itu ada namanya Gunung Bawah Karaeng ya, di mana ada merupakan tempat aktivitas para pecinta alam atau klub-klub yang ada di Makassar ini untuk melakukan camping ya, atau melakukan panjat tebing gunung. Jadi mereka yang namanya adalah Gunung Bawah Karaeng. Di sana adalah tempat pelatihan para pendaki untuk naik gunung. Teman-teman ini hanya jalan. Dan seperti Anda lihat ini adalah hutan dan di bawah di belakangnya ini adalah danau ya, namanya Danau Bili-Bili. Ya teman-teman, kalau Anda lihat di belakang itu adalah danau ya. Inilah danau tempat mengambil material dan juga menghidupi beberapa sawah-sawah di sekitar Kabupaten Goa ya. Teman-teman, kita harus hati-hati ya kalau melintasi jalan menuju Malino ini, karena banyak sekali kendaraan-kendaraan truk ya yang memuat material pasir, yang memang ini adalah titik pengambilan material pasir yang ada di Kota Goa, khususnya ya menuju pusat rekreasi atau wisata Malino. Ini teman-teman, mobil ini yang lalu-lalang ya, dia baru saja keluar dari tempat pengambilan pasir. Ya teman-teman, kita coba melihat sebentar lokasi tempat aktivitas pengambilan material atau pertambangan galian C ya, yang ada di jalur Kota Malino ini. Jadi seperti ini teman-teman, seperti Anda lihat di bawah ini adalah sebenarnya danau yang sangat besar sekali, yang dikatakan dengan nama Danau Bili-Bili ya. Dan danau ini merupakan salah satu nadi ya, nadi daripada pengaliran air dari pegunungan Malino menuju ke daerah Goa, dan terus terbagi ke beberapa wilayah di daerah-daerah persawahan di Kabupaten Goa maupun Makassar. Nah, ini di bawah ini cukup. Sebenarnya ini adalah sungai ya, sungai, tapi karena luasnya sudah membentuk danau ya, dan hanya beberapa yang teraliri air maksud saya, dan inilah dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha tambang untuk diambil materialnya dan kemudian dijual. Teman-teman. Dan kita lihat di belakang sana hijau-hijau itu adalah sawah. Sawah. Jadi pada saat musim kemarau seperti ini atau musim kering kayak gini, inilah menjadi aset pendapatan bagi sebagian pengusaha tambang ya, dan termasuk para petani-petani yang di belakang sana itu teman-teman. Itu yang hijau adalah padi, orang tanam padi. Dan kayaknya musiman, karena pada saat hujan turun maka ini akan berubah menjadi sebuah danau besar. Artinya pemukiman-pemukiman yang ada di bawah sini termasuk sawah itu akan tergenangi air sehingga tidak bisa dilakukan aktivitas pertanian atau persawahan oleh masyarakat. Begitu teman-teman. Ini adalah tumpukan-tumpukan material ya yang siap dijual ke masyarakat oleh para pengusaha ya. Jadi teman-teman, kita ini sudah mulai agak perlahan sedikit karena jalannya sudah mulai berkelok-kelok ya. Jadi
dia sampai 90 derajat begitu teman-teman. Dan ini kalau kayaknya cukup agak pendek ya, jadi harus hati-hati karena kan ini daerah padat dimana orang yang baru menuju ke Malino untuk weekend, apalagi weekend seperti ini teman-teman ya, ramai sekali, baik roda 2 maupun roda 4 maupun yang akan menuju kota Makassar ya, itu ramai sekali ya, hati-hati. Apalagi ini banyak sekali dump truck saya lihat ini yang mengangkut material, karena memang lagi musim kemarau ya, saat-saat yang paling tepat untuk mengangkut material ya. Jadi ini udah kita masuk daerah kelok-kelokan ya, seperti ini teman-teman. Ini pinggir jalan ya. Jadi kita belok-belok lagi begini ya. Memang jalannya sih ada mungkin sekitar berapa kelokan baru sampai ya, ada sekitar puluhan sampai ratusan kelokan baru kita sampai ke atas. Seperti Anda lihat ini banyak sekali truk-truk yang mengangkut ya, itu termasuk alat-alat berat yang di dalam. Harus hati-hati ya, kita ini melewati perkampungan yang memang satu-satu, tapi mereka tinggalnya pas di pinggir-pinggir jalan, karena di belakangnya itu adalah gunung dan sampingnya juga itu adalah jurang. Jadi mereka tinggal pas di pinggir jalan, yang kemudian untuk pengembangan dari jalan itu sendiri sudah agak sulit ya, karena di bukan pemukiman, seperti teman-teman ini kan banyak sekali aktivitas tambangan ya dari dalam itu. Harus hati-hati sepanjang ini, memang karena ini tempat-tempat pengambilan tambang galian C ya, material batu dan pasir yang kita jelaskan tadi. Teman-teman, kita coba lihat suasana persawahan di pinggir jalan ini. Dan walaupun musim kemarau seperti itu, tapi ternyata di bawah itu masih ada aliran air dari sungai, karena memang sungai ini tidak pernah kering, karena memang berasal langsung dari pegunungan tinggi ya, itu di belakangnya pegunungan itu. Jadi memang ini sawah ini adalah merupakan lembah sebenarnya, yang selain di sampingnya ada pertambangan, juga dipergunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam pada saat musim seperti ini ya. Itu di bawah ada orang sedang beraktivitas menanam, mungkin kelihatannya sih dia menanam kacang-kacangan ya teman-teman. Jadi teman-teman, sepanjang perjalanan ini saya juga telah memperlihatkan suasana perjalanan ya, baik rumah-rumah yang dilewati, desa-desa yang kita lewati, maupun sawah-sawah, aktivitas persawahan warga ya. Jadi kita sudah melihat kegiatan pertambangan, jalan-jalan yang berkelok-kelok, jadi padat oleh para pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Pikir seperti itu, seru sekali. Dan saat ini sekarang kita sudah mulai naik ke atas puncak, karena terasa suasana cuaca sekarang ini udah mulai dingin ya, berarti kita sudah mulai masuk di ketinggian. Dan kurang lebih setengah jam ke depan kita akan tiba di tempat tujuan. Jadi tujuan pertama kita ini adalah, karena kita mau judulnya adalah jualan pakaian bekas atau second clothes ya teman-teman. Kita akan pertama akan ke pasar Malino, dan pasar Malino ini aktivitasnya setiap hari ya, baik pagi, siang maupun sore hari, karena memang di sana salah satunya pasar yang dijadikan akses tempat belanja oleh
warga di sana, terutama yang di atas gunung ya, turun ke Kota Malino untuk belanja. Dan rata-rata umumnya selain belanja-belanja kebutuhan lain seperti ada belanja baju, ada belanja ternak atau belanja sayur, juga adalah paling utama adalah belanja kebutuhan pokok kayak beras, gula, kopi, pokoknya makanan-makanan kebutuhan sehari-hari yang ini adalah makanan sembako ya. Itu adalah merupakan kegiatan yang setiap hari rutin dilakukan oleh orang-orang di Desa Malino ini, karena mereka rata-rata umumnya jauh di atas gunung tinggal, sehingga dia turun sekali belanja itu boleh dikatakan sekali seminggu. Jadi dia memenuhi persediaan sembakonya, kemudian kalau habis baru dia turun. Kita harus pelan-pelan kalau pada saat berpapasan, karena ini memang jalannya pas-pas untuk dua mobil berseberangan ya. Semakin ke atas memang semakin sempit seperti ini teman-teman, jadi kurang lebih hanya sekitar 6 meter itu lebarnya jalan, badan jalan ya, sampai ke atas, karena banyak mobil-mobil besar yang ikut melintasi di sini. Dan ya teman-teman, seperti ini kita lihat bahwa banyak sekali juga para pendaki-pendaki gunung ya, seperti ini. Mereka itu berkumpul-kumpul yang bawa benar ya. Mereka semua pendaki-pendaki. Mereka membawa ransel ya. Mereka naik gunung. Orang yang akan melakukan weekend di Malino itu melakukan konvoy ya, konvoy motor seperti ini. Mereka berombongan ya. Jadi pemandangan ini setiap weekend terlihat ya, di mana banyak masyarakat atau anak-anak muda yang memanfaatkan momen-momen libur untuk menuju ke Malino ya. Nah, ini banyak sekali nih, mereka ini berkonvoy-konvoy teman-teman. Jadi ini kelihatannya Klub MX ya. Udah puluhan ini yang melintas di hadapan kita ini. Mereka ini sekedar mau menikmati suasana santai dengan cuaca yang dingin. Mereka ada juga yang berkemah, ada yang melihat pemandangan, ada yang menikmati kuliner sepanjang perjalanan kuliner tradisional ya. Ada juga yang memetik bunga atau memandang keindahan-keindahan lain lagi yang disuguhkan oleh alam Malino ini teman-teman. Ya teman-teman, kita sudah mulai masuk ke Malino ini. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki Kota Malino ya. Ini sudah kita lewati gerbang ya. Ini dia, selamat datang di Malino. Boleh taruh berselfie-selfie gitu seperti ini. Dan kita lihat di pinggir jalan ini adalah para penjual-penjual ya, penjual makanan tradisional. Ini lagi kredit ini, jadi bis mungkin berpapasan dengan dump truck ya, agak sedikit macet ya. Ya, ini lagi berhenti, lagi macet karena mungkin di depan ada pengerjaan jalan ya.
jantung kota Malino ya teman-teman. Di sebelah kiri saya ini adalah pusat pelatihan tentara ya. Di tentara yang baru itu biasanya di sini pertama sekali digodok kalau pertama penerimaan ya. Nah ini di atas nih teman-teman, ada tentara ini. Jadi ini adalah markasnya ya, markas tentara ini teman-teman, kita lihat. Au, magic. Ini salah tentara nih yang sedang, ini aktivitas tentara yang sedang berada di kota Malino. Kalau samping kanan saya ini adalah pusat pemukiman warga ya. Ya. Jadi ini sudah mulai banyak penjual-penjual nih yang besok akan jajakan jualannya. Ya, ini teman-teman kita saksikan, ini adalah tentara-tentara baru yang Banyak kali. baru penerimaan tentara ya, kita lihat. Mereka ini asrama tentara ya. Ini tentara-tentara baru, tentara mahasiswa baru yang sedang kumpul di sini. Seperti ini teman-teman. Jadi di Malino ini adalah salah satu tempat pusat latihan tentara. Nah, kalau Anda melihat pohon-pohonnya ini adalah pohon-pohon ciri khas daerah dingin ya, dimana dia seperti di kota-kota lain di daerah dingin itu pada saat tertentu dia melakukan musim gugur ya, atau musim meranggas, walaupun tidak se ekstrim dengan negara-negara Eropa atau Amerika yang memiliki beberapa musim, tapi ada beberapa yang identik dengan seperti ini teman-teman. Ini masyarakat kota Malino ini sedang berkumpul di pinggir jalan. Nah, jadi kita udah berada di jantung kotanya ini teman-teman, dan kita akan menuju pasar. Nah ini salah satu tempat kuliner mereka. Kayak gini lah orang nawar-nawarin ya, orang dagang sayuran. Dan sampai sore ini juga masih aktif pasarnya menjual ya, karena memang yang beli itu selain warga penduduk sendiri juga adalah para wisatawan yang coba menginap di tempat ini. Dan ini aksesnya cukup bagus sekali karena ada pasar di sini teman-teman. Seperti ini teman-teman, mereka ini menawarkan dagangan bagi orang yang baru datang, termasuk kami juga ditawarin. Teman-teman, kita baru datang ini langsung ditawari penjual-jual nih, penjual sayur. Ini ada yang jual tomat, ada yang jual Dan juga makannya Bu, mudah sekali ya. Takutnya layu kalau besok pulang. Ya, jadi macam-macam ini dijual sini ya, ibu
ibu-ibu yang nawarin. Baru tiba ini udah langsung ditawarin. Jadi kita mau jualan ini malah kita ditawarin juga jualan. Ya ini rintik deh nanti datang ke Berapa? Mana? Tanya ibu. Sekarang kita akan liputan suasana pasar Malino.
Sarap itu. Ini mari. Baik, makasih. Mama, ano na ibu kasara mo aja, Gerang?